Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi pada koneksi antar materi modul 2.1. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Saya, Novita Carolina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Tarakan, Kalimantan Utara. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Titi Harti Amban dan pengajar praktik Ibu Suparti. Mari kita memahami terlebih dahulu makna-makna pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Mari kita kembali pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan masuk akal yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Lalu, mengapa guru harus merespon kebutuhan belajar murid? Hal ini disebabkan adanya keberagaman murid. 1. Berasal dari keluarga kurang mampu, kesulitan memahami bahasa di kelas, bosan karena telah menguasai, tidak menantang, berjuang keras untuk memahami yang diajarkan, adanya kesenjangan yang akhirnya tidak dapat membuat koneksi. Hasil kerjanya baik, tetapi memiliki masalah sosial emosional, memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu, dan kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar. Lalu, apa saja kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil atau gaya belajar murid. Mari kita simak satu persatu. Kesiapan belajar murid. Murid menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Minat murid. Tugas yang dikerjakan memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Profil atau gaya belajar murid. Jika tugas yang dikerjakan memberikan kesempatan baginya untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Bagaimana guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Bisa dengan menggunakan asesmen awal dan asesmen formatif, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, mengamati perilaku murid-murid di kelas. Mari kita masuk pada strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan murid. 2. Diferensiasi proses. Bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk. Tentang tagihan yang diharapkan dari murid yang merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang artinya ada wujudnya. Mari kita lihat keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1.
Pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru haruslah berpihak pada murid. Guru adalah penuntun segala kodrat yang ada pada murid. Hal ini selaras dengan bagaimana seorang guru yang harus menyajikan pembelajaran sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, bahwa guru penggerak yang telah memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak menjadikan dirinya sebagai orang yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan, yaitu rekan sejawatnya untuk melakukan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Berikut ini keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Visi guru penggerak merupakan penunjuk bagi gambaran murid seperti apa di masa yang akan datang. Bagaimana seorang guru penggerak menentukan program dan strategi pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar murid. Dan terakhir, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Di dalam kegiatan belajar mengajar, sekolah wajib menciptakan kondisi sekolah yang aman dan menyenangkan melalui budaya positif agar dapat merealisasikan guru yang mengundang murid untuk belajar. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Saya, Novita Carolina, salam dan bahagia.